Bitcoin all time high. Apakah kita harus all in ke sana? Gila ya, udah 1,4 M ya? Iya, udah 1,4 M nih per video ini dibuat. Memang bikin getar-getar ya. Karena kan ada yang bilang kan di mana money berada, kita harus ikutin. Follow the money. Nah, sekarang attention, harga semua investment pada banyaknya di after crypto. election Trump ya. Yes. Gimana menurut lu? Oke. Menurut gue sih follow the money itu real deal ya. Kenapa? Karena zaman dulu gue itu orang yang pikirannya kaku. Jadi dulu tuh gue mikir ketika gue mengidolakan sebuah cara atau sebuah idola gitu ya, gue merasa cara dia yang paling benar. Gue kan merasa cara dia paling hebat gitu. Sedangkan setiap orang yang kita idolakan tuh punya secret sauce yang gak mungkin diceritain. Setelah kita terjun ke market, pasti ada deh gitu. Maka mungkin gak kita mengikuti tokoh ini dan jadi tokoh ini? Menurut gue impossible. Ya, susah tapi banget. Bisa gak ngikutin tokoh ini dan mengambil keuntungan dari apa yang dia pelajarin? Bisa. Tapi jadi dia belum tentu. Karena bahkan mungkin untuk beberapa hal, contoh. Idola kita di dunia saham deh. Pasti. Nah, ada story-story yang mungkin jarang diceritain, tapi ini mungkin pernah diceritain juga gitu ya. Ada masa-masa jual rumah all in saham. Bisa nggak kalian ngikutin? Bisa nggak gue ngikutin? Gue aja nggak berani. Gue nggak berani. Tergantung convictionnya. Tapi yang kita bisa pelajari apa? Oh, di conviction yang tepat, di momentum yang tepat. Kalau lu berani ambil resiko lebih tinggi sedikit, lo dapat gain lebih banyak. Nggak perlu sampai jual rumah misalnya. Betul. Nangkep ya teman-teman ya. Nah, setiap orang ini punya kelebihan yang kita bisa pelajari, tapi punya secret sauce yang nggak mungkin diceritakan di ruang publik. Itu dulu lah ya. Kita sama-sama tahu semua, you name it lah. Gitu. Nah, maka ketemu orang belakangan ini juga ngelihat orang kripto ya, ngelihat teman kita segala macam. Oh, pikiran kita terbuka loh. Ternyata cara making money di saham ada beberapa model. Cara making money di kripto ada beberapa model. Dan semuanya works di cycle dan momentum yang masing-masing. Betul. Bahkan obligasi juga ya, Teh ya. Iya. Ya kan? Iya. Jadi tergantung besaran modal kita akan bermain di tier mana, itu terserah gitu ya. Tapi gue setuju banget follow where the money goes gitu loh. Karena ketika attention orang lagi di situ, money flow pindah ke situ. Kalau money flow pindah ke situ, pasti instrumen apapun naik. Gitu. Berarti kalau gue boleh simpulkan dan gue menerka-nerka, lu masuk juga nih ke kripto. Masuk. Cuman gini ya teman-teman, balik lagi. Gue sama Billy adalah orang yang udah terbiasa di pasar saham. Jadi heavy investment pasti di pasar saham. Memecoin masuk gak? Masuk. Kripto kemarin berapa kali gue TikTok trading Ethereum, lu lihat sendiri ya. Bahkan dari malam beli pagi jual, untung tiap hari bisa 5%. 5% juta itu. Iya, kita masuk, wah udah lumayan gitu ya maksudnya cuannya. Nah, makanya gue bilang adalah sebenarnya gue sekarang menjadi orang yang mendukung yang penting cuan. Asal lo tambah pinter. Di sektor manapun yang lo masuk. Gitu. Jadi jangan cuma gini, kotanya masuk memecoin, masuk. Udah gitu masuk gimana? Kan semua instrumen ada money managementnya. Nah itu. Kita susun sesuai resikonya nih. Berarti yang gede di sini, yang ini kita boleh diversifikasi dengan porsi yang lebih sehat. Terus apakah random tembak aja? Enggak. Zaman sekarang banyak komunitas yang masternya ada di situ. Ikut aja semua grupnya. Agree. Saham gue ikut, kripto gue ikut, memecoin gue ikut. Benar. Jagoannya apa kemarin? Masuk biarpun gue masuk jumlah lumayan, tapi untung nggak sampai gimana banget, tapi lumayan lah, bentar doang TikTok. Meme masuk. Iya nggak? ETH Bitcoin masuk gitu. Even sekarang yang orang attentionnya lagi di kripto, pasar saham kan sebenarnya lagi murah. Betul. Sekarang kita take profit di kripto, kita beliin pasar saham, 6 bulan lagi siklusnya berbalik lagi. Kriptonya koreksi, sahamnya pasti naik. Betul. Terutama saham-saham banking kan. Iya, udah begitu aja terus. Iya. Tapi kan mungkin yang dengerin video ini yang nonton video ini kayak kok Tewa sama Kobili aja masuk kripto. Kayaknya gue harus all in nih masukin semuanya. Ada yang sampai mungkin jual-jual sesuatu segala macam buat masuk. Nah, gue pengen jangan sampai itu terjadi. Nah, kira-kira lu kalau boleh nggak cerita tentang strategi lu sekarang tuh gimana gitu? Oke, ini mungkin teman-teman harus tahu. Ini gue selalu ngomong berulang-ulang ya. Investasi itu tahap terakhir, bukan tahap pertama. Jadi ketika lo udah punya habit surplus tiap bulan, misalnya lo masuk gaji 8 juta, pengeluaran 5, ada surplus 3 tuh kan tiap bulan ya. Setahun jadi 36 kan?
Nah lo biasa ya bangun dana darurat, proteksi. Udah nih lu punya uang nganggur nih tahun kedua, wah lu bisa nabung lagi sebulan 3 juta tuh. 2 tahun aja udah 50-60 juta misalnya. Nah dari situ kita mulai bagi. Mulai bagi, tergantung kita mau belajar yang mana dulu, kita convictionnya di mana dulu. Dari situlah kita baru mulai proporsikan kita punya portfolio based on yang kita paling pede. Jadi gitu instrumennya itu tergantung kita pede di mana. Iya, pede di mana. Misalnya ada kok gue punya temen yang bisnisnya lumayan. Orang tuanya itu cuman pernah deposito. Sekarang dia cuman deposito. Oh ya? Iya. Tapi happy nggak? Happy karena investment tuh masalah kapital. Iya benar. Kapitalnya gede, di deposito aja udah puas. Iya, kalau lu mau menang-menangan investment bukan berdasarkan return. Bukan. Modalnya berapa? Modal. Karena kenapa guys? Bukan berdasarkan return. Kita bukan manajemen investasi. Kita bukan manajer investasi. Kerjaan kita bukan cari return sebesar-besarnya. Kerjaan kita adalah cari pekerjaan yang menghasilkan income sebesar-besarnya. Yang kita kelola lalu kita investasikan. Supaya bisa konsisten menghasilkan. Gitu. Jadi make sure jangan uang panas lah ya. Iya, nggak boleh lah. Apalagi hutang. Iya. Apalagi all in. Betul. Apalagi all in di satu instrumen investasi. Iya. Karena gini, kalau kita mau tambah kaya, boleh nggak diversifikasi instrumen yang makin bahaya? Boleh. Asal modal ikut berkembang. Jangan modal masih kecil, langsung masuk yang paling gede. Teman-teman tahu nggak? Orang yang punya profil resiko paling tinggi itu cuma 2 orang yang kaya banget. Karena mereka masuk uang gede udah nggak ngaruh. Kedua orang miskin banget. Karena mereka punya segitu-segitunya dan udah nggak mau punya proses lagi. Udah gelap mata lah, hajar aja. Gitu. Biasanya jatuhnya ke judi. Atau biasa banyak masuk ke. Atau mental judi tapi di instrumen investasi. Gitu. Betul, nah masalahnya kan yang banyak nih bukan kelas ini tapi kelas menengahnya nih. Yang dari bawah pengen pelan-pelan breakthrough. Nah pelan-pelan breakthrough itu yang harus pinter-pinter. Jangan sampai lo baru ngasilin dikit, lo terlalu berani, jatuh lagi. Lo ngasilin dikit, lo terlalu berani, jatuh lagi. Dan gue pengen kasih tahu juga, teman-teman sekarang mungkin ada yang, tapi ada loh teman gue yang dari 10 juta tiba-tiba jadi 300 juta. Gitu ya. Itu keren dan itu terjadi kok, gue percaya. Tapi kalau temen lu gak punya habit mengelola uang 10, 50, 100, 200, 300, begitu dapat 300, tahun depan lu lihat habis lagi pasti. Iya, karena caranya juga belum tentu bisa diulangi gak sih? Bener. Karena misalkan masukin koin apa, misal altcoin 1 nih, tiba-tiba dapet jackpot jeder gitu kan. Ketika itu selesai, belum tentu ketika kita nabur lagi dapet jackpot lagi. Bener. Jadi yang namanya uang itu juga harus biasa-biasaan ya. Terbiasa nggak kelola segitu gitu loh. Nah, gue mau ngomongin ini Teh. Ini yang menarik adalah kita ini pernah rugi di kripto lumayan banyak. Pernah. Ya kan, ratusan juta lah kita. Kita rugi ya. Tapi sekarang kita masuk kripto lagi. Ini kalau kata orang-orang kayaknya nih 2 orang ini nggak kapok. Udah ada lobang, udah pernah masuk, sekarang masuk lagi. Nah, lo any comment nggak tentang itu gitu? Mungkin buat orang-orang yang kemarin nih di tahun 2022 beli di pucuk, bearish, kripto, cut loss, rugi banyak. Sekarang ngelihat all time high lagi, rally lagi, bullish lagi, pengen masuk tapi takut. Nah, any tips nggak? Any comment nggak? Kalau masuk kripto itu pelajarin cycle-nya dan lihat target kalian gimana sih. Yang salah dari kita itu adalah kemarin kita masuk di bullish tapi kita bukan orang yang udah pernah ngelewatin siklus bearish. Betul. Mungkin kalau kita udah pernah ngelewatin siklus bearish kemarin kita nggak cut loss. Karena kalau kita diemin doang sampai sekarang kita jual juga naik. Betul. Tapi kita nggak ngerti siklus bearish. Nah mungkin teman-teman harus tahu sekarang begitu mau beli ini arahnya kemana. Kalau mau mainnya di meme coin ya tebar kecil begitu naik jualnya kapan. Kalau tiba-tiba sekarang baru mau masuk ke yang Bitcoin gitu-gitu ya kalian diversifikasinya gimana, planningnya gimana, itu sih yang harus ada. Jangan yang penting kok gue ada duit masuk dulu bodo amat besok untung gak untung. Karena paling susah adalah ketika kita beli sebuah instrumen gak ada goalsnya. Kecuali sesuatu yang bisa kita tabung terus menerus ya. Gitu loh. Karena di pasar saham aja cuman 1-2 emiten yang bisa kita tabung terus menerus, sisanya gak bisa. Betul. 1-2 emiten, 2-nya aja gue mulai ragu nih. Karena ya ini belajar ya. Sleeping investor itu adalah analogi. Bukan berarti harafiah tidur. Karena kalau lu bener-bener tidur, saham lu naik, lu ketiduran, turun lagi.
Karena cuma ada satu saham yang grafiknya naik terus. Iya. Sisanya ada momentumnya, lo harus tahu kapan dia naik dan lu jual. Iya, betul. Gitu loh. Bahkan teman-teman kalau investor-investor saham yang udah lumayan gokil di market, mereka cuma punya 15 pick saham yang mereka cuma lihat mana yang lagi naik, mana yang lagi turun, yang turun beliin lagi, naik jual, naik udah jual take profit, yang lagi turun beliin lagi. Iya, karena nggak semua emiten di market tuh bagus-bagus buat invest kan. Betul. Yang masih murah segala macam gitu-gitu. Betul. Ya. Biasa ya muter di 10 sampai 15 stock pick, tinggal ngikutin cycle-nya, biasa kayak gitu. Pasar saham juga gitu. Dan mungkin menanggapi tadi yang lo ngomong juga ya, karena kita nggak tahu cycle-nya. Waktu kemarin crypto bullish kita beli dan akhirnya bearish, kita jadi nggak kuat. Dan mungkin satu lagi selain tadi yang tips dari lu, satu lagi mungkin knowledge-nya kali ya. Iya. Jadi pengalaman iya, tapi knowledge-nya kita perlu tahu juga. Iya. Dan kita perlu belajar dari kesalahan. Kayak sekarang jadi kita lebih aware. Oh, kapan kita masuk kripto, kapan kita harus keluar nanti di kripto, ya kita udah harus tahu dengan ilmu kita sendiri, nggak cuman ngikutin orang lain. Karena kalau megang orang lain kapan-kapan aja bisa berubah. Betul. Gitu. Sama ya kita belajar terus juga. Sama sadar sih bahwa kita tuh bukan full time trader atau bukan full time investor. Nah, itu ngeri banget sih. Kita tuh full time worker. Atau kita full time entrepreneur. Jadi ketika orang memang tiap hari nganalisa di situ dan dia menemukan hal-hal yang baik dan dia bisa dapat return gede banget, nggak usah FOMO. Yeah. Ya kalau masih dapat serpihannya ikut nggak ada masalah karena kita memang dunianya bukan di situ. Kita nggak bisa tiap hari analisa, kita nggak bisa tiap hari nungguin timingnya karena kita punya pekerjaan lain, punya entrepreneur, punya bisnis or anything gitu loh. Kecuali memang kalian di situ all day ya. Itu beda cerita. Kadang susah untuk sadar itu gitu. Kadang kita ikut sebuah komunitas, kita bisa lihat yang bikin komunitas kok bisa cuan terus, kok gua susah. Ya, yang satu 30 hari di situ. Yang satu lagi kita masih pergi ngantor, dimarahin bos, lagi meeting nggak bisa jualan. Betul, mendingan fokus ke situ ya. Mending fokus ke situ. Karena kalau dibandingin return sama gaji lu atau penghasilan lu lebih gede penghasilan dan gaji lu. Iya. Karena kata full time investor aja sebenarnya itu orang cuma makan dividen atau yield per tahun, nggak ada yang full time investor ngandelin capital gain dari tradingnya tuh jarang. Oke. Itu trading namanya, trader. Oke. Last question ya, Teh. Gimana nih, mungkin langsung tips aja buat teman-teman. Gimana sekarang kalau mereka contoh ya punya uang dingin. Kita udah ngomongin uang dingin ya. Berarti kalian udah nggak boleh pakai uang dapur, nggak boleh cairin apa-apa gitu ya. Uang dingin 100% nih. Ya. Kalau seandainya boleh dapat tips, kira-kira berapa persen sih harus masuk instrumen yang let's say low risk, moderate, atau yang kayak crypto high risk? Ini berarti sekarang udah punya dana darurat asumsinya ya? Udah punya. Katakanlah punya 100% dana khusus buat investasi. Bisa mulai sebenarnya 40-30-30 dulu aja. 40% itu kita masukinnya yang misalnya yang paling moderate. RDPT, obligasi, reksadana pasar uang misalnya kalau mau lebih low. Atau deposito bank digital juga gede-gede promonya. Bener nggak? Berarti 40% aman nih likuiditas. 30-nya lagi sekarang kan orang cuma pecah dua sebenarnya. High risk instrumen tuh cuman kalau nggak saham kripto. Masuk aja 30% saham, 30% kripto. Tahun pertama lihat dulu cocoknya di mana, makin pinternya di mana, makin pedenya di mana. Ntar tahun kedua kok ternyata gue cocok banget kripto. Gue nggak cocok saham. Ya udah porsi sahamnya pindahin kripto. Tapi porsi likuiditasnya jangan langsung dihabisin. Karena investasi juga masalah momentum. Kenapa gue bilang tadi 40% likuiditas? Karena mau beli saham atau kripto, ada naik ada turun. Setiap kali turun itu kesempatan kita nambah barang murah. Kalau tidak ada likuiditasnya habis kita. Gitu. Jadi jarang sekali kita punya portfolio investasi nggak ada cash liquidnya. Semuanya langsung di instrumen, susah. Itu kita benar-benar cuman nyangkut jadinya. Benar. Kalau turun malah nggak bisa, nggak punya peluru lagi. Ini gue mewakili orang di luar sana ya, Teh. Karena gue pun dulu punya pemikiran kayak gini. Ini sekarang kan kita follow the money nih. Kripto lagi naik. Dan sekarang masih ada duit di saham, masih ada duit di tadi deposito, anggap let's say atau RDP gue atau obligasi. Bijak nggak kalau seandainya follow the money kok. Cairin deposito gue, cairin saham gue, masuk semua ke kripto. Kalau lu memang sudah di dalam industri itu dan mengerti dan udah hafal patternnya, silahkan. Karena semua hal yang kita paling ngerti itu butuh dan worth kita leverage resiko maksimal. Contoh, kok lu cairin semua deposito lu sekarang, bikin bazar, berani nggak all in? Berani. Gue 9 tahun bikin pameran. Gue all in, gue hajar.
Ngerti ya? Jadi ini nggak ada patokan benar salah nggak. Ketika lu benar-benar ngerti, lu concentrated gas. Nah ini yang orang suka bahas. Anak muda harus concentrated. Iya, kalau dia ngerti. Kenapa tadi gue start dengan diversifikasi? Karena belum tentu kalian dari awal udah sedalam itu di dalam sebuah instrumen. Gitu. Kalau kalian, kok apalagi nih ya? Paman gue IPO-in saham ini MICC, MIC. Udah tahu hitungannya berapa? Ada nggak tahu? Wah gila lu, kalau gue jadi pacar lu gue ikut all in. Orang om lu sendiri yang bener, yang kontrol harganya. Gue all in tuh. Iya. Kenapa? Orang lain belum tentu punya akses ke sini. Lu punya, lu all in. Benar. Confidence-nya gitu loh, karena lo tahu jelas. Oke. Gitu. Nangkep. Cakep. Kalau gitu kita lari ke next topik deh. Sikat.